membongkar keterlibatan perusahaan USA dalam skandal Jiwasraya, ditulis oleh Niha Alif di siwa.com. Berita penangkapan buron kelas kakap Joko Chandra sukses menyedot perhatian publik saat ini. Tapi, isu kejahatan lain yang merugikan negara sebesar yakni 16,8 triliun rupiah tak boleh dibiarkan menguap begitu saja. Persidangan Jiwasraya sebentar lagi masuk tahap pembuktian. Artinya, semua dokumen dan bukti dakwaan harus bisa dihadirkan. Ternyata ada keterlibatan perusahaan konsultasi asal Amerika dalam skandal Jiwasraya ini. Apakah ini memang disengaja untuk menghancurkan BUMN di Indonesia? Laporan investigasi mereka sukses didapatkan dalam persidangan. Kenapa Heksana memilih mereka yang menjadikan laporan investigasi Kroll Associates INC untuk menutup Jiwasraya? Apa hubungannya dengan Rini Sumarno yang mengangkat Heksana sebagai dirut dan melaporkan fraud di Jiwasraya? Sebelumnya dilansir dari theeconomics.com, setelah Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya Persero Heksana Trisasongko memastikan tidak ada satupun dokumen perusahaan menunjukkan keterlibatan 3 terdakwa yakni Beni Joko Saputro, Heru Hidayat, dan Joko Hartono Tirto dalam penyimpangan pengelolaan investasi. Jaksa penuntut umum tak tinggal diam. Pernyataan Heksana itu berawal dari pernyataan Heru, Presiden Komisaris PT Trada Alam Mineral Tbk, yang mendalami akar masalah Jiwasraya. Pernyataan-pernyataan Heru lantas diteruskan oleh Ketua Majelis Hakim Rosmina yang menangani perkara dugaan korupsi Jiwasraya hingga muncullah jawaban-jawaban Heksana yang tak mampu memperlihatkan keterlibatan 3 terdakwa dalam kasus tersebut. Akan tetapi ada yang menarik dari jawaban Heksana itu. Dia menyebut keterlibatan 3 terdakwa berasal dari dokumen eksternal, salah satunya laporan investigasi Kroll Associates INC. Merujuk ke Bloomberg, Kroll merupakan perusahaan konsultan yang melayani manajemen resiko, manajemen informasi, pemulihan data, dan teknologi. Tak ingin terlihat bodoh, jaksa lalu mencecar Heksana dengan menggunakan data Kroll tersebut. Pada 2008, apakah ada pembelian saham di luar LX45 atau 45 emiten yang likuiditas tinggi? Tanya jaksa. Saya hanya dengar, jawabnya Heksana. Laporan Kroll tersebut terdakwa tanpa menyebut nama, beri fasilitas ke manajemen AJS atau Jiwasraya. Saya sampaikan sesuai data dalam Kroll. Mendengar tanya jawab jaksa dan Heksana itu justru mendorong kuasa hukum para terdakwa ingin mendalami Kroll, terutama kuasa hukum Beni Cokro. Selain itu, kuasa hukum Beni Cokro yang diwakili Muhtar Arifin meminta izin kepada majelis hakim untuk bertanya kepada Heksana. Kroll ini siapa? Tanya Muhtar. Lembaga konsultasi, jawab Heksana. Siapa yang menunjuk? BUMN dan dilaksanakan AJS Jiwasraya. Dalam laporan Kroll itu disebut 3 terdakwa memberi fasilitas kepada manajemen AJS Jiwasraya. Siapa yang memberi? Saya tidak tahu. Mendengar jawaban Heksana, maka Muhtar meminta Kroll untuk dihadirkan di persidangan agar hasil laporan mereka bisa dikonfrontir dengan para terdakwa. Juga meminta agar jaksa penuntut umum memastikan apakah laporan Kroll itu dijadikan sebagai barang bukti dalam kasus ini. Pasalnya, dalam dakwaan tidak ada sama sekali laporan investigasi Kroll tersebut. Mendengar permintaan kuasa hukum Beni Cokro itu, Hakim Rosmina kembali bertanya kepada jaksa agar menjelaskan keberadaan laporan Kroll itu. Tanpa diduga, jaksa menjawab, itu laporan intelijen dan dijadikan sebagai barang bukti. Soal indeks LQ45 yang dipersoalkan jaksa itu berdasarkan data Bursa Efek Indonesia atau BI. Saham dengan emiten MYRX dan TRAM pernah masuk kategori ini. Khusus MYRX atau Hanson berturut-turut masuk saham LX45 sejak Februari hingga Juli 2016. Agustus 2016 hingga Januari 2017, Februari 2017 hingga Juni 2017, Agustus 2017 hingga Januari 2018, dan Februari 2018 hingga Juli 2018. Pemberian fasilitas ini tertuang dalam laporan investigasi Kroll dan rupanya hanya jaksa yang punya dokumennya. Ketika kuasa hukum Beni Cokro mempertanyakan fasilitas itu, mengapa Heksana justru sulit menjawabnya dan mengatakan tidak tahu siapa pemberi fasilitas kepada manajemen Jiwasraya. Dalam artikel saya yang lalu juga mengungkap kalau pemberian fasilitas untuk keperluan investasi tidak dilarang.
Bahkan ada aturan khusus OJK untuk itu. Jadi selama tidak merugikan nasabah dan keuntungan yang didapat untuk perusahaan, salahnya di mana? Akhirnya bau sangit skandal Jiwasraya semakin menyeruak. Tak hanya BPK yang main mata menutup keterlibatan Bakri atau kejaksaan yang terkesan melokalisir kasus dan mengarahkannya ke pidana korupsi, ternyata lebih dari itu semua dakwaan kejaksaan berasal dari investigasi perusahaan asal USA yang akhirnya berhasil dimentahkan di persidangan. Kalau semua dakwaan kejaksaan bisa dimentahkan, kenapa tak memanggil perusahaan Kroll saja? Kalau mereka tak mampu menghadirkan, bisa mencurigai ini hanya laporan palsu yang menyangkut perusahaan luar agar susah dilacak keberadaannya. Harusnya dari awal persidangan perusahaan Kroll yang diperiksa hasil investigasinya, bukan para terdakwa. Terutama laporan fraud Rini yang sama persis dengan investigasi Kroll. Apakah sebelumnya Heksana menyewa jasa mereka, Rini terlebih dahulu menyelidik sendiri, atau jangan-jangan memang ada kesengajaan menghancurkan Jiwasraya dengan menumbalkan para terdakwa? Kalau begini caranya, para terdakwa harusnya bisa divonis bebas. Justru Rini, Heksana, dan perusahaan Kroll yang harus bertanggung jawab atas semua kerugian Jiwasraya. Andai kata aset para terdakwa kini harus disita untuk menutup kerugian negara, maka aset-aset Bakri juga harus ikut disita. Apalagi Bakri ngelempang pembayaran repo senilai 4 triliun. Berbeda dengan para terdakwa pasar modal lain yang selalu memberi imbal hasil bagi Jiwasraya. Terakhir, Majelis Hakim harus segera menghadirkan perusahaan Kroll dan mendalami motif mereka memberi investigasi palsu ke Indonesia. Apakah sengaja menghancurkan BUMN asuransi kita lewat pengumuman gagal bayar hingga Jiwasraya tamat riwayatnya? Sekian dulu berita hari ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan informasi menarik dan terupdate lainnya dari channel Daily.